Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Mustiko Juliarta, NPM 2431504. Di sini saya akan mempresentasikan materi senyawa karbon. Apa itu senyawa karbon? Senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung atom karbon sebagai komponen utamanya. Berikut beberapa contoh senyawa karbon beserta kategorinya. 1. Senyawa organik sederhana. Senyawa organik sederhana adalah senyawa kimia yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Seringkali juga mengandung oksigen, nitrogen, atau unsur lain dalam struktur yang relatif kecil dan sederhana. Dalam senyawa organik sederhana juga terdapat 1. Metana atau CH4, yaitu gas yang ditemukan dalam gas alam. Yang kedua ada etanol atau C2H5OH, alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol. Nah, untuk yang kedua itu ada hidrokarbon, di mana hidrokarbon sendiri adalah senyawa kimia organik yang terdiri hanya dari atom karbon dan hidrogen. Senyawa ini merupakan komponen utama dalam bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Terusan ada lagi ini propona C3H8 sering digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian juga ada alkena atau etena C2H4 digunakan dalam produksi plastik polietilena. Yang ketiga ada alkuna atau etuna C2H2 digunakan dalam pengelasan. Nah, untuk yang ketiga sendiri ada senyawa aromatik, di mana senyawa aromatik adalah senyawa organik yang mengandung satu atau lebih cincin benzena atau struktur yang mirip dengan benzena. Ciri utama senyawa aromatik adalah adanya ikatan resonansi di dalam cincin karbonnya yang membuat senyawa ini lebih stabil dibandingkan senyawa organik lainnya, di mana terdapat benzena atau C6H6 digunakan sebagai bahan dasar dalam industri kimia. Yang kedua ada toluena atau C7H8, pelarut dalam cat dan perekat. Next. Nah, untuk yang keempat sendiri ada asam karbosilat, di mana asam karbosilat sendiri adalah kelompok senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karboksil atau min COOH, di mana ada asam asetat CH3COOH, komponen utama dalam cuka. Kemudian juga ada asam sitrat C6H8O7 terdapat dalam buah jeruk. Untuk yang kelima sendiri ada karbohidrat, di mana karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2ON, di mana N biasanya 3 atau lebih karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah salah satu makronutrien utama yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh makhluk hidup, yaitu ada glukosa C6H12O6, sumber energi dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian juga ada sukrosa, ya, di mana C12H22O11, gula meja yang biasa kita konsumsi. Nah, untuk yang keenam sendiri ada senyawa karbon anorganik, di mana senyawa karbon anorganik adalah senyawa yang mengandung karbon, tetapi tidak termasuk dalam kategori senyawa organik. Biasanya senyawa ini tidak memiliki rantai karbon hidrogen seperti senyawa organik. Senyawa karbon anorganik sering ditemukan di alam dalam bentuk mineral atau hasil reaksi kimia, di mana ada karbon dioksida
CO2, yaitu gas hasil respirasi dari pembakaran. Kemudian ada kalsium karbonat, CaCO3 terdapat dalam kapur dan marmer. Nah, di sini juga ada contoh soal senyawa karbon. Di sini terdapat apakah CH4 dan C2H6 termasuk ke dalam senyawa karbon? Jawab. Kita balik lagi, senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung atom karbon yang terkait dengan atom lain, biasanya hidrogen, oksigen, atau nitrogen. Nah, sementara CH4 metana dan C2H6 etana adalah senyawa karbon karena keduanya memiliki atom karbon yang terikat pada hidrogen, jadi termasuk dalam senyawa karbon. Senyawa karbon. Nah, kemudian juga ada soal reaksi pembakaran senyawa karbon. Tuliskan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna untuk senyawa propana C3H8. Jawab, pembakaran sempurna C3H8 plus 5O2 ini menjadi 3CO2 plus 4H2O. Ini di sini pembakaran tidak sempurna C3H8 plus 3O2 menjadi 3C plus 4H2O. Penjelasan. Pembakaran sempurna terjadi ketika ada cukup oksigen, hasilnya adalah karbon dioksida CO2 dan air H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna terjadi ketika oksigen terbatas, hasilnya adalah karbon atau karbon monoksida dan air H2O. Ya, semua. Yang ketiga ada soal isomer senyawa karbon. Nah, di mana di sini ada soal tuliskan semua isomer, struktur untuk senyawa dan rumus molekul C4H10 dan jelaskan perbedaannya. Kita di sini jawab isomer dari C4H10 1 N- butana, C3 min CH CH3 min CH2 min CH2 min CH3. Di sini yang kedua ada isobutana yaitu 2 min metil propana, di mana ada CH3 min CH dalam kurung CH3 min CH3. Penjelasan, N-butana adalah rantai lurus dengan 4 atom karbon dan isobutana adalah rantai bercabang di mana satu atom karbon terikat pada dua atom karbon lainnya, membentuk gugus metil. Nah, di sini juga ada kesimpulan di mana senyawa karbon memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan manusia, tetapi efek negatif dapat terjadi jika terjadi ketidakseimbangan dalam konsumsi atau paparan senyawa karbon tertentu. Mengelola asupan dan menghindari paparan senyawa karbon berbahaya adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini ada dampak positif dan negatifnya juga dari senyawa karbon itu tersebut. Apa dia kita akan bahas. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya dari senyawa karbon, di mana dampak positifnya itu ada penyusun struktur tubuh, itu satu, kemudian yang kedua ada sumber energi, yang ketiga ada penyimpanan informasi genetik, dan lain-lain. Itu yang untuk bagian dampak positif dari senyawa karbon. Sedangkan dampak negatif dari senyawa karbon itu sendiri adalah satu, toksisitas dari senyawa beracun, dan kedua ada ketidakseimbangan metabolisme, dan keempat adalah produksi radikal bebas. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.